Hai Sobat Edukasi. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah analisis kebijakan kesehatan. Tak kenal, maka tak sayang kan? Maka perkenalkan, saya Andi Nur Hidayah Sri Ramadhani dengan NIM 220304500030. Dosen pengampu Ibu Nurul Fajriah Istiqomah SKM MKes. Saya berkuliah di Universitas Negeri Makassar, Prodi Administrasi Kesehatan, Angkatan 2022. Dan saat ini saya berada di kelas E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Edukasi, kali ini saya akan membahas tentang perencanaan kesehatan. Namun sebelum itu, saya akan menampilkan pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini di sini. Pokok pembahasan yang pertama adalah definisi perencanaan kesehatan. Apakah teman-teman di sini ada yang tahu apa sih itu perencanaan kesehatan? Nah, jadi perencanaan menurut Sutarno pada tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukan tindakan dalam mencapai tujuan organisasi dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Dari penjelasan Sutarno tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah kesehatan, menentukan kebutuhan dari sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program, dan menyusun langkah-langkah praktis apa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Pembahasan yang kedua. Jadi, pokok pembahasan yang kedua kali ini adalah unsur-unsur dalam menyusun kebijakan perencanaan. Unsur-unsur perencanaan dalam kesehatan menurut Manulang tahun 2001 bahwa unsur-unsur perencanaan itu sama halnya dengan konsep 5W tambah 1H, di mana 5W tambah 1H tersebut terdiri dari tindakan apa yang harus dilakukan, apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, di mana tindakan tersebut harus dilakukan, kapan tindakan tersebut dilakukan, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, dan bagaimana tindakan tersebut dapat dilakukan. Pokok pembahasan yang ketiga adalah manfaat dari perencanaan kesehatan itu sendiri. Menurut Wilujeng tahun 2007, manfaat perencanaan kesehatan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, alat pengawasan dan pengendalian kegiatan. Yang kedua, membantu penentuan prioritas kegiatan. Dan yang ketiga adalah menjadikan kegiatan lebih tertib dan teratur. Pokok pembahasan yang keempat adalah jenis-jenis perencanaan kesehatan. Jenis-jenis perencanaan kesehatan terbagi menjadi 3 jenis loh teman-teman. Ada yang tahu? Nah, saya jelaskan. Jenis-jenis perencanaan kesehatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis-jenis perencanaan kesehatan menurut waktu. Yang kedua, jenis-jenis perencanaan kesehatan menurut ruang lingkup. Dan yang ketiga, jenis-jenis perencanaan kesehatan menurut hierarki. Jenis-jenis perencanaan yang pertama yakni menurut jangka waktu. Menurut Marwan tahun 1991, perencanaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, rencana jangka pendek yang dimulai hanya pada 1 tahun saja. Yang kedua ada rencana jangka menengah yang dimulai pada 5 sampai 7 tahun. Terus yang ketiga ada rencana jangka panjang yang dimulai pada 10 sampai 25 tahun loh teman-teman. Lama juga ya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis perencanaan menurut ruang lingkup. Jadi, jenis-jenis perencanaan menurut ruang lingkup terbagi menjadi 4. Ada yang namanya rencana strategis, di mana pada rencana strategis ini kita menguraikan kebijakan dari tujuan jangka panjang. Terus yang kedua ada rencana taktis, di mana pada rencana taktis ini kita menguraikan jangka pendek dan mudah untuk disesuaikan. Terus yang ketiga ada rencana yang menyeluruh, di mana pada rencana menyeluruh ini kita menguraikan secara lengkap dan detail perencanaan yang telah kita buat. Yang keempat ada rencana terintegrasi, di mana pada rencana terintegrasi ini kita menguraikan rencana yang menyeluruh dan terpadu dengan program yang lain. Selanjutnya, jenis-jenis perencanaan yang terakhir yakni menurut
tingkat hierarki. Terbagi menjadi 4 juga loh teman-teman. Yang pertama, ada yang namanya rencana normatif, di mana pada rencana ini kita menitik beratkan pada SOP dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, ada yang namanya rencana operasional, di mana pada rencana ini kita menafsirkan rencana strategis untuk disesuaikan dengan kondisi lapangan. Yang ketiga, ada yang namanya dengan rencana taktis, di mana pada rencana ini kita mengambil keputusan untuk memutuskan tindakan apa yang tepat untuk dilakukan. Yang keempat, ada yang namanya rencana strategis, yakni mempertimbangkan jangka panjang yang berisi kiat-kiat dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, pokok pembahasan yang keempat adalah langkah-langkah penyusunan perencanaan. Nah, agar teman-teman tidak bingung nih untuk menyusun perencanaan, maka saya akan membahas juga tentang langkah-langkah perencanaan yang tepat agar teman-teman tidak salah lagi. Langkah-langkah penyusunan perencanaan yang pertama. Lah, kok nyanyi? Oke, kita lanjut. Nah, langkah-langkah yang pertama menyusun perencanaan kesehatan. Yang pertama itu kita harus menganalisis situasi, di mana kita harus menganalisis masalah yang berbasis data primer dan data sekunder. Yang kedua, mengidentifikasi masalah, di mana kita harus di sini menentukan beberapa masalah kesehatan terbanyak. Yang ketiga, ada menetapkan prioritas masalah. Setelah tadi kita mengidentifikasi masalah kesehatan, kita harus menetapkan masalah terbesar yang akan diintervensi. Yang keempat, ada menentukan penyebab masalah dan pemecahannya, yakni menelusuri penyebab dan mencari solusi dari penyelesaiannya. Kelima, yakni menentukan tujuan program. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah, menetapkan prioritas, kita juga harus tahu nih bahwa tujuan ini dirancang untuk apa agar kegiatan ini menjadi lebih terarah. Terus yang keenam, ada menyusun rencana kegiatan yang terdiri atas penetapan pelaksanaan dan evaluasi. Yang terakhir, setelah kita mengidentifikasi masalah, menyusun dari awal, menetapkan prioritas masalah, menetapkan tujuan, menetapkan rencana kegiatan, kita juga harus melakukan evaluasi agar perbaikan kegiatan ini lebih baik untuk kedepannya. Pokok pembahasan selanjutnya adalah tujuan perencanaan. Jadi, tujuan perencanaan itu yang pertama untuk memberikan pengarahan yang baik bagi manajer maupun karyawan. Yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, untuk meminimalisir pemborosan. Yang keempat, untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu dalam proses pengontrolan dan evaluasi. Pembahasan selanjutnya adalah prinsip perencanaan program kesehatan. Prinsip perencanaan program kesehatan ini cukup banyak loh teman-teman. Yang pertama ada prinsip kontribusi, yang kedua prinsip efisien, yang ketiga prinsip pengutamaan perencanaan, yang keempat prinsip pemerataan perencanaan, yang kelima prinsip patokan perencanaan, yang keenam prinsip kebijaksanaan pola kerja, yang ketujuh prinsip waktu, yang kedelapan prinsip tata hubungan perencanaan, yang ke-9 prinsip alternatif, yang ke-10 prinsip pembatasan faktor, yang ke-11 prinsip keterikatan, yang ke-12 prinsip fleksibel, yang ke-13 prinsip ketetapan arah, dan yang terakhir adalah prinsip perencanaan strategis. Kita juga sampai nih di yang terakhir, yakni contoh perencanaan. Jadi perencanaan kesehatan itu dapat kita lihat pada video belakang saya ini. Teman-teman bisa simak macam-macam perencanaan yang telah dilakukan di Indonesia. Simak teman-teman. Nah, sebelum menutup video kali ini, saya punya satu kalimat motivasi dari Mahatma Gandhi yang mengatakan bahwa masa depan itu berasal dari apa yang kamu lakukan sekarang. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bye-bye.